Senyum jangan kepaksa banget. Joget dong, joget. Oke guys, put your hands up in the air guys. Kita bingung injek kertas. Kita panggilkan bintang tamu kita, Bu Sofi. Agama lain, Sofi. Sofi. Katanya benda mati nggak? Iya Sofi, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi Apa salahnya Al-Quran? Apa Motivasi salahnya kamu Al-Quran? menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati Enggak, nggak? kenapa kau harus injak Sofi? Pak John, Ya, tolong Pak benda John ya. mati. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Kok parah? Wih parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti Bang Ini ketika saya Raden. injak, ya nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, lagi viral sekali mengenai Ibu Sofiatul ya, yang beberapa waktu yang lalu itu menginjak Al-Quran ya, tetapi punya alasan ya tertentu, karena memang banyak penghujat Yesus Kristus, bahkan mereka tidak juga mengerti tentang dui natur Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Nah, jadi Ibu Sofiatul itu hendak mencoba mengatakan kepada mereka apakah Allah itu punya firman yang tentu saja juga sangat dihormati, sangat dihargai oleh umat muslim gitu ya. Contohnya yaitu firman Tuhan di Al-Quran. Nah, apakah kemudian umat Islam ketika Al-Quran itu diinjak itu marah gitu ya. Nah, demikian juga ketika misalnya mereka menghina kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Al-Quran punya hubungan yang esensial bersama dengan Allah SWT. Demikian juga kemanusiaan Yesus yang melekat kepada keilahiannya, yang hakikat daripada Yesus ini adalah Allah, teman-teman sekalian. Ketika diinjak-injak, ketika dihina-hina, dikatakan macam-macam, ya itu suatu penghinaan dan menyakiti umat Kristen gitu ya. Nah, ini saya hanya membandingkan satu hal, bagaimana juga beberapa waktu yang lalu dari pihak muslim, yaitu si Tuan Logika menginjak-injak Alkitab dengan sengaja, tetapi hal itu tidak viral, tidak seviral Ibu Sofiatul saat ini, dan juga tidak seviral Ibu Uti yang jempol kakinya itu mengenai hadis ketika berdiskusi di TikTok, dan itu masuk di TV One, teman-teman sekalian. Ya, jadi mari ya kita ngambil sisi positif, dan saat ini saya akan posting buat kita tentang penjelasan Ibu Sofiatul di live streaming Patan Paragi. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Berikut videonya. Saya bilang kalian tidak mengerti kodrat ganda dui natur Yesus. Saya mengatakan Yesus itu yang dalam rupa Allah. Saya mengutip Filipi 2. Dia bukan hanya sekedar manusia bagi kita. Ketika kalian menghujat Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita? Mereka mengatakan Tuhan Yesus itu KONTOL. Saya punya rekamannya itu di Pauzang. Kalian mengatakan Yesus itu wedus. Bagi kita dia bukan hanya sekedar manusia, dia firman, dia mempunyai dua natur. Lalu bagaimana dengan Quranmu? Bukankah Quranmu juga mempunyai sifat kalam nafsi? Oh, itu bukan Quran yang ibu pegang sekarang. Saya tanya, ini buku di depan saya ini, apakah ini bersifat ilahi atau tidak? Itu benda, itu makhluk. Baik, saya injak Quranmu ini. Kalau saya injak Quranmu, kau marah tidak? Lah kamu kok marah? Wong ini buku-buku saya, bukan nyolong orang. Kamu marah itu kalau saya ngambil bukumu saya rusak. Itu namanya saya mencuri, merusak. Lah buku saya beli pakai uang saya. Itu properti saya. Mau saya kentuti kek, mau saya bakar kek, itu urusan saya, apa urusanmu? Sampai kamu mengakui bahwa Quran ini mempunyai dua natur. Ya apa enggak?
Lalu mereka menjawab dengan kebingungan. Oh, Quran itu kolek, Bu. Loh, kalau ini pencipta sama dengan iman yang kita imani. Siapa itu Yesus? Kamu bisa ngerti itu. Dalam 5 menit dia berganti. Oh enggak, Bu, Quran itu cuma benda. Loh, apa bedanya dua buku ini? Bukankah kamu harus mengakui bahwa Quran ini mempunyai hakikat yang sama dengan Allahmu? Dia berbagi essence, berbagi natur yang sama dengan Allahmu. Akui enggak kamu ini? Quranmu ini punya dua natur, dua kodrat. Jadi kalau kalian nggak ngerti apa pembahasan saya, nggak usah dibesar-besarkan. Tanya sama saya, kembangkan. Loh, saya tantang bukan hanya kadrun, saya tantang kalian Kristen. Di mana ayatnya dilarang menginjak Al-Quran? Kalau kalian bisa menunjukkan sama saya, di mana ayatnya di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran saya sendiri, yang saya beli dengan uang saya sendiri, saya buka kamera sekarang tanpa lagi. Kalian selalu ingin tahu identitas saya, bukan? Kalian sekarang tunjukkan ayat di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran saya sendiri. Coba, saya pengen tahu ayatnya di mana. Karena saya tanya sama Muslim nggak tahu. Coba mungkin kamu yang lebih pintar daripada Muslim. Di mana ayatnya? Bu Sofiatul bisa diskusi interaktif tenang gitu ya. Loh, Enggak saling bisa. pagi-pagi saya Lagi emosi. Saya Lagi emosi Bu Sofiatul. Biarin keluar dulu Pak. Selesai. Saya sebenarnya begini, teman-teman. Anda tahu posisi saya selama ini di Al-Hayat, ya? Saya tidak pernah mau menyerang orang Kristen, betul? Ya apa enggak? Al-Hayat itu punya satu nilai yang saya pegang sampai sekarang. Saya tidak mau menyentuh hamba yang diurapi Tuhan. Saya itu kalau berkomentar, apalagi kalau dia seorang pendeta besar, hati-hati. Ketika orang Kristen menyerang saya, Anda tahu omongannya, wah Sofia begini, Al-Hayat begini. Itu yang komentar orang Kristen Trinitas ya, terutama. Yang sama-sama melayani di bidang apologetika. Saya diam apa saya balas? Hah? Saya diam. Wah Sofia itu simpanannya pendeta begini, Salome, pelacur. Saya balas enggak? Saya tahan diri saya untuk diam loh teman-teman. Kenapa? Karena saya menjaga kesatuan tubuh Kristus. Itu kata mentor saya. Ya. Tapi kalau kalian berkomentar sesuatu yang kalian tidak ketahui, nah itu yang botolnya di situ. Kalian mengembangkan sendiri asumsi ngaliar, ditambah-tambah Ibu. Saya sudah diam loh. Waktu PC The King kemarin banyak orang lapor sama saya, Bu, ya biarin aja namanya orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Ya, dikembangkan sendiri tuh komentarnya dia. Wah, bla bla. Padahal nggak tahu konteksnya. Saya lagi ngomongin apa tuh mereka nggak tahu. Sama kayak kalian begini ketika saya tanya, kalian tahu nggak apa yang saya diskusikan dengan Muslim pada waktu? Nggak ngerti Bu Sofi. Iya, tapi komentar. Berarti Anda berkomentar tentang sesuatu yang Anda tidak ketahui. Itu sama botolnya saya kasih tahu. Tanya dong sama saya, panggil saya baik-baik. Ya, saya di California selalu terbuka, teman-teman. Orang datang ke gereja mereka tahu saya. I'm not hiding. Ya. Ketika kemarin di TikTok 4 akun saya itu di-ban, saya tanya, "Loh, kenapa? Kok kalian nggak bisa menjawab pertanyaan saya, hanya bisa memban akun-akun saya?" Katanya mau debat secara terbuka face to face. Penasaran lihat Sofiatul. Kalau kalian penasaran lihat Sofiatul mau debat di sini saya layani. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Quranmu mempunyai 2 kodrat apa enggak? Bulat jawabannya nggak bisa jawab. Loh kalau Quran ini cuma sebuah buku, saya injak, saya kentuti. Kira-kira bagaimana reaksi kamu? Lah kok ngamuk? Lah ini buku-buku saya kok. Makanya saya tanya, adakah ayat di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran? Kalau menginjak Al-Quran, nanti kepalamu dipelintir ke belakang, dijadikan monyet dan babi. Ada nggak ayat itu? Kalau ada, saya cium kaki Zuma, saya minta maaf sama orang Muslim seluruh Indonesia Raya. Ayatnya memang nggak ada, Bu. Lah nggak ada kok, kamu kok bilang saya menista? Ayatnya aja nggak ada kok. Dan itu buku-buku saya. Kamu mengatakan Quran ini cuma sebuah kertas, cuma sebuah benda. Loh kenapa ketika saya injak kamu marah? Begitu juga dengan Yesus saya katakan. Ketika kamu menghujat Yesus, Yesus bagi kami bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia pencipta, dia Allah. Bagaimana perasaan saya orang Kristen ketika kamu mengatakan Yesus itu KUNTOL? Yesus itu wedus. Hah? Sakit nggak? Itulah juga yang kamu rasakan. Rasain lu, saya bilang. Kok melarang-larang? Lah kalau saya pakai bukunya orang, saya rusak. Lah wong itu buku saya beli sendiri kok, tambah lagi nggak pakai duitmu juga.
Itu kan uang kaki saya beli, itu kan properti saya pribadi. Setuju, Sofiatul, setuju. Marah itu kalau saya korupsi pengadaan Quran Indonesia. Nah, itu marah. Oh, duit-duit saya sendiri, buku-buku saya kok. Marah. Loh, Quran itu hanya simbol. Loh, kita ketika Alkitab diinjak, Alkitab itu bukanlah firman logos yang kita percayai turun dari surga. Alkitab kamu mau bakar, salib itu loh, kamu mau rusak di Pakistan. Bagaimana reaksi orang Kristen? Itu cuma simbol, bikin lagi. Ya, Quran kau kerebut, kau bakar, kita beli lagi. Alkitab kau bakar, bagaimana? Tulis lagi. Kalau zaman dulu waktu zaman manuskrip, kalau orang Kristen sekarang ya beli lagi. Bagi kami itu hanya benda mati, hanya simbol. Patung kau rusak walaupun itu hanya simbol. Apakah orang Kristen marah? Enggak, bikin aja lagi. Lah kenapa ketika Quran ini diinjak kamu marah? Katanya ini semua sebuah benda, sebuah buku. Berarti kamu mengilahikan Quran ini. Saya tanya sama orang muslim. Kemudian saya tanya di situ, di diskusi itu. Mungkin kalian tidak lihat. Ya. Saya tanya, mengapa kalian mengikuti semua yang dikatakan di dalam Quran ini? Kalau ini adalah makhluk dan benda mati. Tidak bisa jawab mereka. Nah, Quran ini kan makhluk, benda mati. Tapi apapun yang ditulis di dalam Quranmu yang adalah buku ini, di depan mukamu ini, kenapa kamu mengikutinya? Tapi kan Quran itu bukan Allah, Bu Sofi. Loh, yang mengatakan Quran itu Allah, ya sinten. Saya tidak pernah mengatakan Quran ini Allah. Tapi Quran ini mempunyai sifat natur yang sama dengan Allahmu, betul? Sehingga kamu sangat menghormati dan menghargainya. Demikian juga dengan Yesus kami. Ketika kita mengatakan Yesus itu Allah, bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Tapi dia sharing essence, dia itu monogenes. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, saya berkata kepada mereka. Monogenes, kamu tahu nggak artinya? Satu jenis, satu hakikat, satu natur dengan Bapa. Hakikatnya ilahi. Karena melalui Yesus lah, melalui Sang Firman lah, Allah telah menciptakan segala sesuatu. Lalu mereka bulat, lalu saya tanya, apakah Allah mau menciptakan segala sesuatu melalui Sang Firman, melalui Firman? Wah, bulat mereka ngomongnya. Enggak, Bu, melalui tadi ada melalui getaran, frekuensi, apa meneh mau, vibrasi. Loh, Allah mau menciptakan tidak melalui Firman, tapi melalui getaran, frekuensi dan vibrasi, saya bilang. Ini baru saya dengar nih jenis. Kenapa? Karena mereka menghindari keilahian Sang Firman ini. Ya, kalau tidak dengan cara yang ekstrim, teman-teman, mereka nggak akan dengarkan. Mereka selalu tanya, kenapa kita mentuhankan manusia? Saya punya cara, Anda punya cara. Anda mungkin nggak setuju dengan cara saya. It's okay, tapi jangan menyalahpahami cara saya. Itu loh yang saya mau kasih tahu. Lihat konteksnya. Ya, gitu loh, teman-teman. Setuju.